Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Selamat sore bunda semua. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku yang sempat mengalami yang namanya ASI seret atau ASI itu keluarnya sedikit. Sebelum aku jelasin, aku minta tolong buat di subscribe dulu ya. Oke bunda, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi aku waktu melahirkan anak pertama aku sempet mengalami yang namanya ASI itu sedikit banget. Ketika aku pompa hasilnya itu cuma sedikit, mungkin kurang dari 10 mili. Di anak aku itu mengalami yang namanya BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, dan kondisi payudara aku itu kecil dan putingnya itu datar. Jadi anak aku kesusahan untuk mau nyusu sama aku. Itu di awal-awal bulan anak aku sempat kasih susu formula khusus BBLR. Dan ternyata aku menemukan tanda-tanda alergi di anak aku, yaitu pipi-pipinya itu ruam, kemerahan, sama tangan, lehernya, dan BAB-nya itu cenderung lebih sering. Lalu aku tanya ke bidan, dan kata bidan anak aku itu alergi susu sapi, makanya aku harus stop pemberian susu sapi atau susu formula kepada anak aku. Lalu aku mulai konsultasi. Nah, bidannya nanya, kenapa kok anaknya nggak dikasih ASI aja? Aku bilang, anak aku itu nyusunya banyak gitu. Sedangkan payudara aku kecil, ASInya sedikit. Bidan aku tanya, loh, tahu dari mana kok bilang ASInya sedikit? Kata dia. Soalnya dia tidurnya gak nyenyak kalau nyusunya sama aku aja. Kalau dibantu sama susu formula, dia itu tidurnya nyenyak. Lalu bidannya evaluasi di payudara aku, pas dipencet gitu ya, airnya itu mancur jauh gitu. Bidan bilang ini ada air susunya. Memang ASI itu kalau semakin sering dikasih semakin banyak reproduksi ASInya, tapi kalau jarang dikasih, semakin sedikit atau enggak dikasihkan ke anak, maka produksinya itu semakin sedikit. Jadi bidan aku saranin untuk stop pemberian susu formula ke anak aku, harus memulai memberikan anak aku full ASI. Awalnya aku sempat kerepotan karena apa? Karena itu dia masalahnya. Yang pertama, payudara aku itu kecil. Yang kedua, putingnya itu datar. Jadi anak aku itu gak sabar, dia itu sampai marah-marah nyari-nyari puting susunya gak ketemu. Yang ketiga, aku pikir ASInya itu sedikit ya, padahal bukan seperti itu bunda. Nanti aku kasih tahu tipsnya ya. Kalau payudara kecil itu gak mempengaruhi ya bunda ya. Jadi aku harus mencari solusi masalah yang kedua tadi, yaitu puting payudara aku itu datar. Jadi bunda, untuk mengatasi atau bagi bunda juga yang memiliki puting payudaranya datar, aku punya beberapa tipsnya. Yang pertama itu kita harus kompa ASI kita. Karena kenapa? Memompa ASI itu selain bisa untuk merangsang puting supaya lebih menonjol keluar, itu juga bisa untuk merangsang agar reproduksi ASI kita semakin banyak. Jadi semakin sering kita pompa, reproduksi ASI kita juga akan semakin banyak. Kalau ASI itu sistemnya semakin sering diberikan, semakin sering dipompa,
ia juga akan memberikan stimulus untuk sering keluar asinya ya. Kedua, aku pakai nipple shield atau penyambung puting kayak gini, aku nanti cantumin gambarnya. Nah, itu juga lumayan membantu, sedikit demi sedikit memang itu membantu sekali. Jadi anak aku bisa nyusu sama aku. Tapi aku lumayan kerepotan karena apa? Penggunaan nipple shield ini cukup repot karena aku harus rendemin dulu si penyambung putingnya ke dalam air panas, lalu baru bisa aku gunakan. Sedangkan anak aku udah nangis, udah gak sabar pengen susu. Terus yang ketiga, aku saranin buat bunda-bunda semua buat cari benda yang kayak gini. Nah, itu lumayan juga bisa digunakan untuk merangsang puting kita itu lebih menonjol keluar. Caranya, kita potong ujungnya yang runcing itu, dipotong supaya untuk jalan puting payudara kita, lalu ditempelkan ke payudara, ditarik sedotannya. Nah, itu kan nanti maaf ya, putingnya itu akan ikut ketarik gitu ke dalam. Nah, itu juga bisa merangsang adanya puting payudara untuk bunda-bunda yang memiliki keluhan sama seperti yang aku alami dulu, yaitu puting payudaranya itu datar. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin ada beberapa bulan perjuangan aku menggunakan pompa ASI, menggunakan nipple shield, menggunakan benda penyedot tadi yang seperti aku katakan. Alhamdulillah, lama kelamaan seiring kesabarannya kita untuk menyusui anak, akhirnya puting payudara itu ada menonjol dengan sendirinya dengan seiring waktu karena sering kita susukan kepada anak. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah sering-sering kita susukan kepada bayi kita. Karena kenapa? Itu adalah yang paling penting untuk merangsang puting kita lebih keluar. Walaupun susah, walaupun memang butuh kesabaran ekstra, anak nangis-nangis, kita sudah jengkel, yang sabar aja bunda, karena seiring berjalannya waktu, insya Allah puting payudara kita akan keluar. Jadi kita bisa menyusui anak kita lewat ASI kita sendiri ya. Nah, alhamdulillah perjuangan aku beberapa bulan menggunakan 3 hal yang tadi aku katakan, akhirnya aku berhasil memberikan ASI kepada anak aku full tanpa dicampur lagi dengan pemberian susu formula. Lalu gimana sih? Apa sih rahasianya ASI aku yang semulanya sedikit, sekarang aku bisa menyusui anak aku sampai umur 2 tahun? Padahal payudara aku kecil dan sebelumnya aku kasih dia susu formula karena susu aku sedikit. Tipsnya adalah yang pertama, bunda harus sering-sering makan, ngemil, minum. Makannya itu nggak harus selalu yang manis-manis atau nggak harus selalu telur rebus. Makan apa yang bunda suka. Jika bunda happy makan itu, bunda suka, insya Allah itulah yang akan menjadikan ASI bunda itu deras banyak. Minum air yang cukup, air hangat, teh manis itu boleh. Lalu makan makanan yang bergizi seperti telur, ayam, sayuran, daun katuk, dan pepaya, sayur bayam, tahu, tempe itu juga bagus ya. Lalu selanjutnya yang super kerasa banget di aku menjadikan ASI lebih deras, yaitu sayur pepaya yang masih muda, pepaya yang belum matang gitu, pepaya muda kita kupas, kita sayur bening aja. Nah, itu dijamin ASI kita super deras ya. Itu sih pengalaman aku ya, mudah-mudahan. Lalu selanjutnya aku pijat payudara. Nah, karena aku
karena dulu waktu masih ya dicampur sama susu formula sering mengalami sakit di payudara aku. Itu karena kita itu jarang menyusukan, itu karena kita jarang memberikan ASI kita kepada bayi kita. Solusinya yaitu dengan pijat payudara bisa membantu untuk merilekskan jaringan-jaringan di payudara kita. Yang terakhir itu Bunda pastikan jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Karena kalau sesi kita itu akan seret. Percaya nggak percaya itu ya. Percaya nggak percaya itu memang benar. Jadi segitu dulu ya Bunda, tips dan pengalaman tentang booster ASI dan juga pengalaman aku yang pernah mengalami yang namanya ASI aku seret. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Bunda berkenan, tolong di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.